Anak itu melarang orang tuanya yang pemulung untuk datang ke wisudanya karena malu. Ketika hari wisuda datang, hal yang tak terduga terjadi. Ayahnya yang seorang pemulung datang dengan mobil mewah dan beberapa ajudan. Ternyata ayahnya sebenarnya adalah... Hari itu, langit pagi tampak cerah dengan sinar matahari yang menyinari setiap sudut kampus. Di sebuah ruangan kecil di dalam asrama, Aldi berdiri di depan cermin, merapikan dasinya. Wisuda. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu selama 4 tahun terakhir. Puncak dari segala kerja keras, ujian, tugas, dan malam-malam tanpa tidur. Aldi bisa merasakan degup jantungnya yang kencang setiap kali membayangkan dirinya mengenakan toga, berjalan di panggung, menerima ijazah, dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia kuliah. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ayahnya Pak Wira, ayah Aldi, adalah seorang pemulung. Aldi tidak pernah merasa bangga dengan pekerjaan ayahnya, dan ia selalu berusaha menyembunyikan fakta itu dari teman-temannya. Sejak kecil, Aldi diajari untuk bekerja keras, tetapi juga untuk menjaga martabat. Pak Wira, meskipun bekerja keras, setiap hari untuk mencari nafkah, selalu memakai pakaian lusuh dan membawa kantong plastik besar berisi barang bekas. Untuk Aldi, itu adalah sesuatu yang memalukan. Aldi tahu betul bagaimana teman-temannya akan melihatnya jika mereka tahu siapa ayahnya. Reza, teman sekelasnya yang paling suka merendahkan orang, pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Habis-habisan. Bahkan Tia, sahabatnya yang selama ini selalu mendukung, mungkin akan berpikir 2 kali jika tahu kenyataan ini. Sejak kecil, Aldi sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran kecil tentang ayahnya. Anaknya si pemulung ya? Atau, pasti, bangga banget bisa jadi pemulung. Itu adalah kata-kata yang sering ia dengar dari teman-temannya yang kurang sensitif. Aldi tidak pernah merasa nyaman dengan itu. Maka saat wisuda ini, dia hanya ingin satu hal. Tidak ada gangguan, tidak ada pembicaraan tentang ayahnya yang bisa mengundang rasa malu. Tahun ini, wisuda Aldi tidak hanya tentang dia lulus, tapi juga tentang status sosial yang ia harap bisa didapatkan. Bagaimana jika ayahnya datang dan semuanya tahu siapa dia sebenarnya? Bisa-bisa momen ini rusak dan Aldi merasa akan jatuh terpuruk di depan semua orang. Ya, aku harus bilang sesuatu, gumam Aldi pada dirinya sendiri. Aku akan bicara pada ayah, supaya tidak datang. Ini penting. Aldi memandang wajahnya di cermin, memikirkan cara untuk menyampaikan permintaan itu tanpa menyakiti hati ayahnya. Tapi, ia tahu, meski ia mencoba, ayahnya pasti tetap ingin hadir, apalagi setelah semua yang Aldi jalani. Tapi, Aldi merasa tak bisa berkompromi. Wisuda adalah satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia sudah berhasil, bahwa dia bukan lagi anak si pemulung. Telepon genggam Aldi bergetar. Itu pesan dari Tia. Aldi, udah siap belum? Aku udah nggak sabar lihat kamu di panggung. Semoga acara lancar ya. Aldi membalas pesan itu, berpura-pura santai. Siap, semoga semuanya lancar. Jangan lupa datang ya. Setelah itu, matanya kembali. Tertuju pada layar telepon. Ia melihat kontak ayahnya. Pak Wira tentu saja ingin datang, dan Aldi tahu itu. Tetapi Aldi juga tahu, jika ayahnya datang, banyak orang yang akan membicarakan hal-hal yang tidak diinginkan. Aldi menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada ayahnya, walau hatinya terasa berat. Ayah, wisuda itu kan acara yang formal, banyak orang penting. Aku khawatir kalau ayah datang, mereka akan merasa aneh. Aku lebih baik kalau kamu nggak datang. Jangan kecewa ya. Aldi menatap layar telepon, menunggu balasan dari ayahnya. Waktu terasa berjalan lambat, hatinya gelisah, dan ia berharap ayahnya mengerti. Beberapa menit kemudian, telepon berdering. Aldi melihat nama Pak Wira tertera di layar. Dengan ragu, ia mengangkat telepon itu. Anakku, aku ingin sekali datang ke wisudamu. Aku tahu ini momen penting buatmu. Suara Pak Wira terdengar dari seberang sana, lembut, namun penuh semangat. Aldi merasakan keraguan yang menggelora. Tapi ayah, jangan datang. Aku nggak mau teman-teman tahu siapa kamu. Aku nggak ingin mereka menganggap aku aneh. Ini penting buat aku, ayah.
Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Aku mengerti, Nak. Aku akan menghormati keinginanmu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, aku bangga padamu. Aldi terdiam. Ada rasa sesal yang mulai tumbuh, namun ia mencoba menahannya. Terima kasih, Ayah. Setelah menutup telepon, Aldi merasakan ada rasa lega yang datang, meskipun di sisi lain ia tahu bahwa ia mungkin telah membuat keputusan yang salah. Namun, ia merasa harus melakukannya. Hari wisuda ini harus berjalan sesuai rencananya. Namun, hati Aldi tetap tak tenang. Meskipun dia merasa berhasil menghindari situasi yang memalukan, ada perasaan kosong yang mulai menghinggapinya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun ia ingin menjaga citra, ia tak bisa menghapus kenyataan bahwa ayahnya adalah orang yang selalu ada untuknya. Meskipun pekerjaan ayahnya sangat jauh dari apa yang Aldi inginkan. Dengan pikiran yang kacau, Aldi memutuskan untuk melanjutkan persiapannya. Hari itu haruslah menjadi hari yang sempurna. Hari wisuda akhirnya tiba. Aldi bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Meskipun hari ini adalah hari yang seharusnya membuatnya bangga, ia tak bisa menepis perasaan cemas yang terus menggelayuti. Setelah 4 tahun penuh perjuangan, akhirnya ia berdiri di titik ini. Tapi, entah kenapa, ada rasa kosong yang tak bisa dihilangkan. Aldi mengenakan toga hitam, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang telah lama ia nanti-nantikan. Namun, meskipun semua teman-temannya terlihat ceria dan penuh semangat, Aldi tidak bisa sepenuhnya ikut bergembira. Semua kenangan tentang perjuangan di kampus terasa seakan tenggelam oleh satu hal, keputusan yang ia buat untuk melarang ayahnya datang. Setelah ia berpamitan dengan teman-temannya di asrama, ia langsung menuju ruang utama di gedung wisuda. Suasana di sana sudah ramai dengan para tamu undangan dan keluarga wisudawan. Ratusan wajah baru terlihat, sebagian besar mengenakan jas formal dan pakaian rapi, membawa kado dan bunga untuk para wisudawan. Sementara itu, Aldi hanya bisa menyipitkan mata mencari-cari tempat duduk yang agak jauh dari keramaian. Aldi! Suara Tia memecah lamunannya. Tia muncul dengan senyum lebar, mengenakan gaun biru yang anggun. Aku pikir kamu bakal jadi yang paling keren di sini. Lihat, semua pada bilang kamu pasti bakal sukses banget setelah ini. Aldi tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Makasih, Tia. Semoga sih bisa sesuai harapan. Tia tampak tiada terlalu peduli dengan ekspresi Aldi yang agak canggung. Ia malah terus berbicara tentang betapa meriahnya hari ini. Tapi, di tengah perbincangan mereka, Aldi merasa gelisah. Setiap kali ia melihat orang-orang yang datang bersama keluarga, ia tak bisa menahan diri untuk membayangkan ayahnya. Ia memikirkan bagaimana Pak Wira akan terlihat jika datang dengan pakaian lusuhnya, wajah penuh kerutan, dan kantong plastik besar berisi barang bekas. Aldi tahu, jika Pak Wira datang, orang-orang pasti akan mulai berbisik. Mungkin Reza akan mulai mengejeknya lagi. Atau teman-teman yang lain akan memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Itu yang paling ia takuti. Aldi, kamu kenapa? Tia mengalihkan perhatian Aldi. Kayaknya kamu nggak tenang. Emang nggak ada yang bantu kamu bawa barang-barang? Ayo, yuk bantuin. Jangan cemas, hari ini bakal lancar kok. Aku nggak apa-apa, jawab Aldi cepat. Cuma, ya, kamu tahu kan, aku nggak terlalu suka kalau banyak orang tahu tentang kamu tahu latar belakangku. Tia mengangkat alis, sedikit bingung. Latar belakang? Maksudmu apa? Aldi menelan ludah, merasa gugup. Maksudku? Tentang ayahku? Kamu tahu sendiri kan dia kerja apa? Tia mengangguk, namun ekspresi wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Iya sih, aku tahu. Tapi kenapa sih? Itu kan bukan hal yang perlu kamu malu-maluin. Ayah kamu orang baik, dan dia pasti bangga banget sama kamu. Aku yakin dia mau datang kok. Aldi menggelengkan kepala, menatap lantai sejenak. Tia, kamu nggak ngerti. Aku nggak mau orang lain melihat aku berbeda hanya karena ayahku bekerja sebagai pemulung. Mereka nggak akan mengerti. Tia terdiam sejenak, memandang Aldi dengan tatapan penuh pengertian. Aldi,
Kamu nggak bisa terus-terusan merasa malu seperti ini. Ayah kamu udah berjuang keras untuk kamu. Itu lebih penting daripada apapun. Aldi hanya mengangguk pelan. Tia memang selalu punya cara untuk membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tapi kali ini, perasaan cemas itu tak bisa hilang begitu saja. Setelah beberapa saat, prosesi wisuda pun dimulai. Aldi bersama teman-temannya dipanggil satu persatu untuk berjalan ke atas panggung. Ia merasa deg-degan, kakinya terasa sedikit lemas saat namanya dipanggil. Semua mata tertuju padanya, tapi Aldi berusaha tetap fokus. Tidak ada yang boleh mengganggu momen ini. Tidak ada yang boleh mengingatkan dia tentang ayahnya. Saat giliran Aldi tiba, ia berjalan dengan langkah tegas, merasakan tatapan semua orang yang hadir di acara itu. Reza, yang duduk di barisan paling depan, memandangnya dengan senyum. Sinis. Aldi tidak peduli, ia berusaha melangkah dengan percaya diri. Tapi saat tiba di podium, ia merasakan pandangan tajam yang tak bisa diabaikan. Reza, dengan tatapan mengejek, mengangkat bahu seakan mengatakan, "Kamu anak pemulung, kan?" Aldi mencoba tersenyum, namun dalam hatinya ada perasaan ingin menangis. Ia ingin berteriak, tetapi ia menahannya. Setelah ijazah diterima, ia berjalan kembali ke tempat duduknya, tetapi kali ini rasanya berbeda. Semua perasaan itu bercampur aduk, kesuksesan yang terasa hambar, kecemasan yang terus menggantung. Namun, kejadian yang lebih buruk masih akan datang. Ketika acara sedang berlangsung, Aldi melihat sebuah mobil mewah meluncur masuk ke area parkir gedung. Semua orang menoleh. Biasanya, yang datang dengan mobil semewah itu pasti adalah orang-orang penting, para pejabat atau pengusaha sukses. Aldi sedikit bingung tetapi tak terlalu memikirkan hal itu. Hingga, satu kejutan datang. Seorang pria yang mengenakan jas hitam rapi keluar dari mobil tersebut, dengan wajah yang begitu tegas dan penuh wibawa. Ia terlihat berjalan ke arah pintu masuk utama dengan langkah pasti, diikuti oleh dua pengawal yang terlihat seperti bodyguard. Aldi langsung terpaku. Pria itu... Pak Wira? Jantungnya berdegup kencang. Aldi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Wira, yang biasa mengenakan pakaian lusuh dan membawa kantong plastik berisi sampah, kini tampak seperti seorang eksekutif, papan atas. Dengan penampilan yang begitu berbeda, Aldi merasa seakan dunia sekitarnya tiba-tiba berhenti berputar. Pak Wira datang, dan ini akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar yang tak bisa Aldi bayangkan. Suasana di ruang wisuda yang semula penuh dengan keriuhan dan gelak tawa, mendadak terasa hening. Semua mata tertuju pada Pak Wira yang baru saja muncul dari mobil mewahnya. Aldi hanya bisa menatap punggung ayahnya yang dengan percaya diri melangkah masuk ke gedung. Tanpa bisa dihentikan, pikirannya mulai berputar-putar, meresapi kenyataan yang belum ia persiapkan. Ayahnya, yang selama ini hanya ia lihat sebagai sosok sederhana dan penuh kasih sayang, ternyata adalah seseorang yang tak pernah ia kenal sepenuhnya. Di luar dugaan, Pak Wira bukan hanya datang sebagai seorang ayah yang ingin melihat anaknya wisuda. Dia datang dengan caranya sendiri, sebagai seseorang yang dihormati dan dilihat sebagai pemimpin. Aldi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini tidak mungkin, pikirnya. Ini pasti kesalahpahaman. Tapi saat ia melihat orang-orang yang ada di sekitar Pak Wira, beberapa di antaranya mengenakan setelan formal dan tampak seperti pengawal, rasa cemasnya mulai berubah menjadi kebingungan yang mendalam. Pak Wira berjalan masuk ke dalam ruangan, kepala tegak, dan tak ada tanda-tanda bahwa ia merasa canggung meskipun banyak pasang mata yang menatapnya. Aldi bisa melihatnya dengan jelas, berjalan perlahan menuju area tamu, dan berhenti sesaat untuk berjabat tangan dengan beberapa orang penting yang sudah menunggunya. Reza, yang duduk tak jauh dari tempat Aldi, tidak bisa menahan tawanya. Wah, kayaknya ini bukan ayah si pemulung ya? Ejeknya sambil mengedipkan mata ke arah teman-temannya. Ada-ada aja ya. Ayahnya CEO nih, bisa-bisanya datang pakai mobil mewah kayak gini. Aldi merasakan perutnya mual. Semua pembicaraan di sekitarnya seperti teredam, hanya suara tawa Reza yang terdengar jelas.
Matanya berputar kembali ke arah Pak Wira, yang kini sudah duduk di barisan tamu kehormatan. Dengan postur tubuhnya yang tegap dan rapi, Pak Wira terlihat seperti sosok yang sangat berbeda dengan yang biasa ia kenal. Aldi merasa dunia seakan berputar terlalu cepat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi kecemasannya tak bisa disembunyikan. Ini bukan yang aku bayangkan. Aldi ingin menghindar, bersembunyi di balik kerumunan orang, tetapi itu tak mungkin lagi. Ayahnya sudah ada di sini, dan sekarang segalanya berbeda. Tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan kenyataan. Tia, Aldi berbisik pada temannya yang duduk di sampingnya. Tia yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Aldi, kini memandangnya dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Kenapa ayah kamu bisa ada di sini? Aldi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, merasa cemas dan bingung. Aku nggak tahu, Tia. Aku nggak tahu kenapa dia datang. Aku nggak siap kalau orang-orang tahu. Kenapa? Tia bertanya, mencoba memahami. Aldi, kamu nggak perlu malu. Semua orang punya latar belakang yang berbeda. Lagian, ayah kamu keren banget, bisa datang ke sini kayak gini. Kamu harus bangga, bukan malah merasa aneh. Tia berusaha menghibur, namun kata-katanya tidak bisa menghapus rasa malu yang menyelimuti Aldi. Ia merasa seolah-olah ia tidak siap menghadapi kenyataan ini, bahwa ayahnya adalah orang yang begitu sukses, bahkan lebih sukses dari yang bisa. Ia bayangkan, sesaat, semua orang di sekitar mereka tampak diam, tak ada yang melanjutkan percakapan. Hanya ada bisik-bisik kecil dan pandangan tajam yang diberikan pada Pak Wira yang duduk dengan tenang, seperti seseorang yang benar-benar berhak berada di sana. Namun, semuanya terasa begitu aneh bagi Aldi. Ia merasa seperti ada dua dunia yang terpisah dalam dirinya, dunia kampus yang telah lama ia bangun, dan dunia ayahnya yang tersembunyi dan baru kini terbongkar. Tia mencoba mengubah suasana dengan menyentuh tangan Aldi. Coba deh, kamu dekati ayah kamu, kasih salam. Ini kan momen spesial buat kamu berdua. Aldi menelan ludah, merasa ragu. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Tia menatap Aldi dengan mata penuh pengertian. Coba aja Aldi, jangan biarkan rasa canggung ini menghalangimu. Dengan sedikit tekad yang ia kumpulkan, Aldi akhirnya memutuskan untuk mendekati ayahnya. Ia berdiri, perlahan berjalan menuju tempat duduk Pak Wira. Merasakan langkahnya semakin berat seiring dengan semakin dekatnya ia pada ayahnya. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin bertambah, hingga akhirnya ia berdiri di hadapan Pak Wira. Pak Wira menatapnya dengan senyum hangat, seolah-olah tak ada yang berubah. Anakku, kata Pak Wira, suaranya penuh kehangatan. Kamu luar, biasa. Aku bangga sekali melihat kamu di sini. Aldi terdiam. Ia hanya bisa memandang ayahnya, rasa malu dan kebingungan bercampur aduk di dadanya. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dengan lancar. Ia hanya tersenyum canggung. Ayah, kenapa? Kamu datang? Aku kan nggak bilang apa-apa. Pak Wira mengangguk pelan, seolah memahami kebingungan di wajah anaknya. Aku datang untukmu, nak. Aku ingin kamu tahu, meski aku tidak pernah mengungkapkan itu. Aku selalu mendukungmu. Dan sekarang, saat kamu mencapai puncak ini, aku ingin ada di sini untuk melihatnya. Aldi merasakan dadanya terasa berat. Kata-kata ayahnya seperti siraman air yang menenangkan, tapi juga membuatnya merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya. Kenapa aku tidak bisa merasa bangga dengan ayahku seperti seharusnya? Di saat itu, Pak Wira meraih tangan Aldi dan menggenggamnya erat. Ingat, nak, tidak ada yang perlu kamu sembunyikan. Kamu adalah bagian dari diriku, dan aku bangga padamu. Seperti apapun hidup kita selalu punya harga diri. Aldi menatap wajah ayahnya, yang kini terlihat lebih hidup daripada yang pernah. Ia lihat, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Wira. Sesuatu yang kuat dan mempesona, yang tak bisa ia temukan dalam diri siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba, perasaan malu itu sedikit memudar, tergantikan oleh rasa haru yang dalam. Ini bukan tentang pekerjaan ayah.
Ini tentang pengorbanannya untuk aku, untuk keluarga kita. Namun, sebelum Aldi bisa berkata lebih banyak, Reza yang duduk tidak jauh dari mereka kembali melontarkan ejekan. Aduh, ayah kamu datang sih. Kayak CEO gitu. Ternyata bukan si pemulung ya. Aldi menatap Reza dengan pandangan tajam, tapi Pak Wira justru tersenyum bijak. Reza, anak muda, kadang kita tak tahu apa yang ada di balik penampilan orang lain. Terima kasih atas perhatianmu. Reza terdiam, sedikit terkejut dengan jawaban Pak Wira yang tenang dan penuh wibawa. Aldi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin aku sudah salah pikirnya. Ayahku bukan pemulung biasa, dia lebih dari itu. Keheningan sesaat setelah Pak Wira berbicara dengan Reza terasa begitu dalam. Aldi bisa merasakan ada perubahan atmosfer di sekitar mereka. Teman-teman yang sebelumnya hanya terdiam kini mulai berbicara pelan-pelan. Bisik-bisik mulai terdengar, dan Aldi tahu bahwa orang-orang mulai menyadari ada yang tidak biasa dengan Pak Wira. Di sisi lain, perasaan canggung yang tadi sempat menguasai Aldi perlahan-lahan mulai memudar. Ada rasa bangga yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meski ia masih merasa ragu. Namun, yang membuatnya lebih bingung adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan fakta, bahwa ayahnya adalah seseorang yang lebih besar dari yang selama ini ia bayangkan. Pak Wira tetap duduk tenang, berbicara dengan beberapa tamu kehormatan yang datang menghampirinya. Aldi memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara Pak Wira berbicara dengan orang-orang, cara ia memberi salam, dan cara ia membuat orang lain merasa dihargai. Semua itu tidak seperti sosok pemulung yang selalu ia kenal. Ayahnya terlihat seperti seorang pria yang sudah lama bergelut di dunia profesional, seperti seseorang yang tahu betul bagaimana cara mengendalikan situasi. Reza, yang biasanya selalu penuh dengan komentar sinis, kini tampak agak bingung. Ia melihat Pak Wira, melihat cara orang-orang memperlakukannya, dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aldi bisa melihat itu, dan entah kenapa, rasa bangga itu mulai mengalahkan rasa malu yang tadinya begitu dominan dalam dirinya. Namun, kejutan terbesar belum datang. Aldi masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Pak Wira bisa tiba-tiba muncul begitu besar di tengah acara wisuda, yang seharusnya hanya tentang dirinya. Saat ia sedang berusaha mencerna semuanya, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi di tengah acara. Pengumuman resmi tentang para wisudawan yang akan diberikan penghargaan khusus pun dimulai. Panggung menjadi lebih ramai dengan suara nama-nama yang dipanggil satu persatu, hingga akhirnya suara pembawa acara menghentikan semua percakapan. Untuk penerima penghargaan khusus hari ini, kami akan memberikan penghargaan kepada seorang individu yang telah memberikan kontribusi besar di bidang pengelolaan limbah dan daur ulang. Kami sangat berterima kasih kepada beliau yang telah banyak berinvestasi dalam bidang ini, yang tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Aldi yang sedang duduk di kursinya sempat terdiam mendengar pengumuman itu. Ia menatap ke arah Pak Wira, yang duduk dengan tenang, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tampak sangat familiarnya, namun ia tak bisa menjelaskan. Pak Wira bukan hanya datang sebagai seorang ayah, tapi sebagai seseorang yang jelas memiliki pengaruh besar di luar kehidupan pribadi Aldi. Dan kemudian, pengumuman itu diteruskan. Izinkan kami untuk mengundang CEO dari PT Wira Reka Sentosa, Bapak Wirawan Santosa, untuk menerima penghargaan ini atas kontribusinya yang luar biasa. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Semua orang mulai berpaling, berbisik dengan cepat. Dan tak ada yang bisa menyembunyikan kejutan mereka. Aldi hampir tak bisa bernapas. Wira Reka Sentosa? Nama perusahaan itu tiba-tiba mengingatkan Aldi pada beberapa hal yang sebelumnya ia tidak pernah terlalu pedulikan. Mungkin ia pernah melihat iklan perusahaan ini di mana-mana, mungkin ia pernah mendengar nama perusahaan itu di berita, tapi tidak pernah terbayangkan oleh Aldi bahwa itu semua ada hubungannya dengan ayahnya. Pak Wira atau Bapak Wirawan Santosa adalah CEO dari perusahaan besar, yang selama ini ia anggap hanya sebagai pemulung. Aldi memandang Pak Wira dengan perasaan yang campur aduk.
Wajahnya tak bisa menutupi kekaguman dan kebingungan yang semakin menguasai dirinya. Aldi bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ayahku. Ayahku adalah CEO perusahaan besar? Pak Wira, dengan langkah tenang, berdiri dari kursinya. Semua mata kini tertuju padanya. Aldi tak bisa berkata-kata. Pak Wira berjalan menuju panggung dengan kepercayaan diri yang begitu besar, mengenakan jas rapi yang tampak sangat berbeda dengan pakaian lusuh yang biasa ia kenakan. Ia melangkah dengan penuh kewibawaan, membuat semua orang terdiam. Pengawalnya yang sebelumnya tersembunyi di tengah kerumunan, kini tampak lebih jelas, berdiri di belakangnya dengan sikap yang sangat profesional. Setiap langkah Pak Wira seakan mengungkapkan sesuatu yang baru bagi Aldi. Ayahnya bukan hanya datang sebagai orang tua yang ingin melihat anaknya wisuda, tapi sebagai seseorang yang telah meraih keberhasilan luar biasa dengan caranya sendiri, dengan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan yang tidak pernah Aldi lihat sebelumnya. Di atas panggung, Pak Wira menerima penghargaan dengan senyuman yang tulus. Ia berjabat tangan dengan para pejabat yang memberi penghargaan itu. Ketika Pak Wira berbalik untuk kembali ke tempat duduknya, ia memberi isyarat pada Aldi untuk mengikuti. Aldi masih terdiam, mencoba mencerna semuanya. Tia yang duduk di sampingnya memandangnya dengan tatapan takjub. Aldi, itu ayah kamu? CEO dari perusahaan itu? Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aldi menatap Tia, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bingung. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Tia. Selama ini, aku nggak pernah tahu kalau dia begitu besar. Tia tersenyum lembut, menggenggam tangan Aldi. Sekarang kamu tahu kan? Ayah kamu luar biasa. Kamu nggak perlu merasa malu lagi. Ketika Pak Wira kembali ke kursinya, ia menatap Aldi dengan senyum penuh arti. Ada kedamaian di wajahnya. Ia tak butuh pengakuan atau pujian. Ia hanya ingin anaknya tahu bahwa meskipun dia datang dari kehidupan yang sederhana, ia telah memberi yang terbaik untuk keluarga mereka. Aldi merasakan perasaan haru yang luar biasa. Tiba-tiba ia merasa begitu kecil dan juga begitu besar. Begitu banyak hal yang belum ia pahami, tapi hari itu, satu hal jelas. Ia tak perlu lagi malu dengan ayahnya. Karena ayahnya adalah orang yang luar biasa, dengan caranya sendiri. Di tengah keheningan itu, Aldi merasakan sebuah pencerahan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Setelah Pak Wira kembali duduk, suasana di ruangan itu seakan berubah menjadi lebih hangat dan penuh penghargaan. Aldi yang masih tercengang dengan apa yang baru saja terjadi, mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaan campur aduk tetap menghantuinya. Semua orang di sekitarnya kini memandangnya dengan cara yang berbeda. Ada yang tersenyum penuh hormat, ada yang berbisik dengan rasa kagum, dan ada juga yang masih tampak kebingungan, terutama teman-temannya yang sebelumnya pernah mengejeknya. Reza yang tadi sempat mengolok-olok, kini duduk dengan diam, tak berani mengatakan apa-apa. Aldi bisa merasakan perubahan itu, dan meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan, itu cukup untuk memberinya sedikit ketenangan. Aldi menoleh ke arah Pak Wira yang kini duduk di barisan tamu, kembali melanjutkan percakapan dengan beberapa tamu lainnya. Pak Wira tampak sangat nyaman dengan segala perhatian yang diberikan padanya, tetapi bagi Aldi, ini adalah kenyataan yang benar-benar baru. Ayahnya bukan sekadar pria yang mengumpulkan sampah atau pemulung biasa. Ayahnya adalah seorang pemimpin yang telah mengubah banyak hal, yang telah menciptakan perusahaan besar dari sesuatu yang dianggap remeh oleh banyak orang. Aldi. Suara Tia menyadarkan Aldi dari lamunannya. Tia yang duduk di sampingnya, kini memandangnya dengan penuh pengertian. Kamu tahu nggak, selama ini aku selalu mikir kamu tuh lebih dari yang orang lain lihat. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata ayah kamu, dia luar biasa banget ya. Aldi hanya mengangguk pelan. Aku nggak tahu, Tia. Aku nggak tahu kalau dia bisa sesukses ini. Selama ini aku cuma tahu dia kerja keras, tapi nggak pernah tahu kalau dia punya pengaruh sebesar ini. Tia tersenyum, meraih tangan Aldi dan menggenggamnya.
Aldi, itu yang selama ini aku coba bilang ke kamu. Nggak ada alasan untuk merasa malu dengan pekerjaan ayah kamu. Dia itu lebih dari sekadar pemulung. Dia memberi banyak orang kesempatan kerja. Dia bahkan bisa mengubah hidup orang. Dia adalah inspirasi, dan kamu seharusnya bangga banget dengan dia. Aldi merasa terharu dengan kata-kata Tia. Meski masih ada rasa malu yang terpendam, kini ada semacam pembebasan dalam hatinya. Mungkin selama ini aku yang salah paham. Dulu ia selalu merasa bahwa pekerjaan ayahnya adalah sebuah beban. Sesuatu yang harus disembunyikan agar tidak menjadi bahan ejekan. Tetapi hari itu, semuanya berbeda. Pak Wira bukan hanya seorang ayah yang penuh kasih sayang, dia juga seorang pejuang yang telah membuktikan bahwa keberhasilan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Saat acara wisuda berlanjut, Aldi merasakan ada sedikit ketenangan dalam dirinya. Walaupun ia tahu ada banyak hal yang harus ia pahami lebih dalam tentang ayahnya, tetapi setidaknya kini ia tahu bahwa Pak Wira adalah seorang yang sangat layak untuk dihormati. Namun, keajaiban dari hari itu belum berakhir. Setelah upacara selesai, Pak Wira akhirnya menghampiri Aldi yang sedang duduk dengan Tia. Aldi berdiri begitu melihat ayahnya mendekat, merasa ragu untuk berbicara, tapi Pak Wira langsung meraih bahu anaknya dan menepuknya pelan. "Kamu hebat, Nak." "Aku sangat bangga sama kamu," kata Pak Wira, suara lembut namun penuh keyakinan. Aldi bisa merasakan kekuatan dalam kata-kata ayahnya. Bukan sekadar pujian biasa, tetapi sebuah pengakuan yang penuh dengan rasa hormat. Aldi menatap Pak Wira, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kedekatan yang lebih dari sebelumnya. "Ayah, aku nggak tahu kalau selama ini kamu punya dunia yang sebesar ini. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku?" Suara Aldi sedikit bergetar, antara ingin bertanya lebih banyak dan takut akan kenyataan yang belum ia ketahui sepenuhnya. "Pak," Wira tersenyum, matanya berbinar. "Karena aku nggak ingin kamu merasa terbebani, Nak. Aku nggak ingin pekerjaan atau statusku mempengaruhi hidupmu. Yang paling penting bagiku adalah kamu bisa meraih mimpimu. Aku selalu mendukungmu, meski kamu tidak tahu itu." Aldi menunduk, merasa canggung namun juga sangat bersyukur. Aku pikir aku harusnya tahu tentang ini lebih awal, Ayah. Aku nggak mau lagi merasa malu dengan pekerjaanmu. Aku ingin belajar banyak hal dari kamu." Pak Wira tertawa pelan, mengelus kepala Aldi dengan lembut. "Terkadang kita memang perlu waktu untuk menyadari apa yang sebenarnya penting. Yang perlu kamu tahu, Nak, adalah kamu nggak pernah sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Dan jangan pernah merasa malu dengan apapun yang sudah kita capai. Semua yang kita punya datang dari kerja keras dan pengorbanan." Aldi tersenyum, perasaan lega mulai menggantikan kecemasan yang sebelumnya begitu mendalam. "Aku tidak akan lagi merasa terasing dari ayahku." Ia merasa seakan ada sebuah jembatan yang dibangun antara dirinya dan ayahnya, sesuatu yang selama ini terhalang oleh rasa malu dan ketidakpahaman. Setelah itu, Aldi kembali bergabung dengan teman-temannya, namun kali ini ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terasing atau berbeda. Ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan ayahnya. Semua orang yang sebelumnya menilai dirinya hanya dari pekerjaan ayahnya, kini mulai melihat Aldi dalam cahaya yang berbeda. Mereka tak lagi bisa meremehkan Aldi, karena mereka juga tahu dari mana Aldi berasal dan siapa sebenarnya orang yang ada di balik hidupnya. Hari itu berakhir dengan cara yang tidak pernah Aldi bayangkan. Acara wisuda yang semula terasa seperti sebuah perayaan yang penuh kecemasan, akhirnya berubah menjadi momen penuh kebanggaan dan penerimaan. Aldi tak hanya menerima gelar sarjananya, tetapi ia juga menerima kenyataan bahwa ayahnya adalah seseorang yang luar biasa, dengan cara yang sangat berbeda. Di luar gedung, ketika semuanya sudah selesai, Aldi dan Pak Wira berdiri bersama, menatap langit yang mulai gelap. Aldi menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. "Ayah, terima kasih sudah datang hari ini," kata Aldi dengan tulus. Pak Wira tersenyum lebar. "Aku bangga bisa hadir, Nak.
Ini adalah hari yang luar biasa, dan aku senang bisa menyaksikan keberhasilanmu. Aldi hanya bisa tersenyum, merasakan kebanggaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kini aku tahu bahwa yang terpenting bukan dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan hidup kita.